Iya, selamat selamat jumpa teman-teman di sini. Alif Oliver Randi sedang berbicara. Jadi di sini saya ingin menjawab soal UTS untuk mata kuliah Psychology and Sociology Literatur. Oke, jadi pertanyaan pertama itu mengenai id, ego, dan superego dan berikan contohnya, oke? Nah, eh id, ego, dan superego itu merupakan teori dari seorang filsuf ternama atau ahli psikologi bernama Sigmund Freud. Nah, dia ini membagi psikologi manusia ini menjadi tiga, yaitu tadi id, ego, dan superego. Nah, id itu adalah keinginan kita yang timbul dari alam bawah sadar, misal kita ingin makan atau kita menginginkan sesuatu. Nah, ego adalah jembatan kita untuk mendorong si id ini untuk dilakukan atau tidak. Jadi intinya ego itu adalah sebuah pilihan kesadaran. Ya, jadi sifatnya ini si ego ini sifatnya sadar gitu. Nah, terus untuk yang super ego itu dia ini bentuknya real ya, dia bentuknya nyata. Nah, si super ego ini dia merupakan suatu norma yang ada di masyarakat. Nah, jadi misalkan kalau kita masukkan ke contoh kayak gini, eh saya nggak punya duit nih, saya pengen makan. Nah, waktu itu saya ngelihat ada duit temen saya tergeletak, nominalnya 50.000. Nah, itu lumayan dah tuh 50.000, saya bisa makan kenyang lah intinya. Nah, di situ si It itu berperan. Nah, dia menumbuhkan keinginan untuk mengambil uang itu karena untuk memenuhi It yang lain yaitu ingin makan. Nah, saat itu timbul, ego pun mulai menimbang-nimbang akan dilakukan atau tidak. Nah, ketika si ego sedang menimbang-nimbang, super ego ini muncul. Nah, si superego ini yang menjadikan si ego untuk tidak jadi melakukan pencurian uang tersebut. Kenapa? Karena superego yang bisa kita bisa kita sebut sebagai normal lingkungan sosial itu mengatakan bahwasannya mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Sehingga si ego yang mulai sadar akhirnya lebih memilih untuk tidak jadi mengambil uang tersebut. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu hierarchy of needs. Yang membahas hierarchy of needs ya. Jadi sebenarnya apa sih hierarchy of needs itu? Nah, jadi hierarchy of needs itu adalah dia itu teori psikologi yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Nah, jadi Abraham Maslow ini mengatakan bahwasannya hierarchy of needs ini terdiri dari 5 tingkat. Tingkat yang pertama adalah fisiologis, tingkat yang kedua adalah keamanan, yang ketiga adalah cinta, yang keempat adalah pengakuan, yang kelima adalah aktualisasi diri. Yang pertama itu fisiologis. Nah, jadi ini tuh kebutuhan manusia, setiap psikologi manusia yang paling dasar. Misal kita butuh makan, kita butuh minum, butuh tidur, ya butuh butuh yang lain lah. Nah, setelah kita memenuhi kebutuhan kita yang pertama ini, kita naik dah ke tingkat yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan. Ya, setiap manusia di bumi ini pasti membutuhkan yang namanya keamanan. Ya, itu entah keamanan diri atau keamanan apapun. Intinya keamanan dalam hidup lah. Soalnya di situ juga dijelaskan bahwasannya manusia di kebutuhan keamanan itu juga butuh uang. Nah, uang ini menjamin keamanan hidup kita lah. Dengan uang kita bisa beli makan, beli macam-macam. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan cinta. Asik. Nah, cinta ya tentulah semua manusia itu butuh cinta. Gimana tidak? Kan manusia makhluk sosial. Jadi pasti membutuhkan cinta. Entah cinta dari temannya, cinta dari pasangannya, cinta orang tua, cinta keluarga, ya semacam itu. Lalu manusia pun di tingkatan yang keempat, dia membutuhkan pengakuan. Pengakuan apa? Ya pengakuan dari masyarakat sekitar. Caranya dengan apa? Dengan dia mendapatkan
suatu penghargaan atau dia mendapatkan suatu jabatan. Dengan begitu dia akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar, dari lingkungannya. Seperti itu. Nah, kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi diri. Jadi ketika semuanya ini sudah terpenuhi, si manusia ini butuh membuktikan dirinya. Aku ingin menjadi seperti apa yang aku lakukan setelah semua kebutuhan yang 4 di bawah tadi ini terpenuhi. Jadi bisa dibilang aktualisasi diri ini bersifat seperti cita-cita atau ya keinginan tertinggi seperti itu. Nah, itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang psikologinya Zimbardo. Nah, kalau yang saya pelajari, teori psikologi Zimbardo itu menyatakan bahwasannya manusia bisa lingkungan bisa menentukan psikologi manusia seperti itu. Jadi semisal dia pernah mengadakan penelitiannya dengan mengundang 24 mahasiswa di suatu universitas di Amerika Serikat atau di mana saya lupa. Kalau tidak salah namanya Stanford, itu entah saya lupa di mana. Nah, jadi dia ini 24 mahasiswa dibagi dua bagian. Ada yang menjadi seorang narapidana, ada yang menjadi seorang sipir. Nah, pada awalnya Zimbardo menginginkan penelitian ini tuh berjalan selama kalau tidak salah 2 minggu ya. Nah, akan tetapi program ini baru berjalan 6 hari, sudah ditutup dikarenakan para mahasiswa ini sudah tidak kuat. Nah, mengapa seperti itu? Jadi begini, ketika kita berada di sebuah lingkungan, misalnya kita berada di penjara, mahasiswa yang menjadi sipir akan menjadikan diri mereka seperti sipir. Jadi merubah kepribadian aslinya karena kebiasaan yang sudah terjadi di lingkungannya menjadi seorang sipir. Nah, sipir ini kita ketahui mereka selalu bertindak sewenang-wenang. Mungkin tidak semua sipir seperti itu, tapi yang ditangkap oleh si mahasiswa ini, sipir itu seperti itu. Nah, lalu mahasiswa yang menjadi narapidana ini, mereka pun merasa selama 6 hari meskipun pada awalnya mereka bukanlah orang jahat, tapi mereka seperti merasa benar-benar tertekan gitu. Seperti benar-benar seorang narapidana yang ada di penjara dengan tekanan dari sipir, dengan macam-macam seperti itulah. Nah, jadi untuk itulah psikologi dari Zimbardo itu digambarkan. Seperti itulah digambarkannya. Salah saya, maaf. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.